Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang bab pengetahuan dan keyakinan dari buku Ilmu Pengetahuan, sebuah tinjauan filosofis karyanya Sony Keraf Mikhail II. Perkenalkan, nama saya Maulana Ali Masudi, NIM 1904070404. Dan saya Eva Yulia, NIM 19040704018. Pengetahuan dan keyakinan. Di sini baik pengetahuan maupun keyakinan sama-sama merupakan sikap mental seseorang dalam hubungan dengan objek tertentu yang disadarinya sebagai ada atau terjadi. Nah, dalam keduanya kita sama-sama sadar akan sesuatu itu ada dan terjadi, walaupun dalam keyakinan sesuatu tersebut itu tidak selalu benar-benar ada dan tidak benar-benar terjadi. Ada beberapa gambaran dari yang bisa disebut dengan sifat-sifat pengetahuan, yaitu objek yang disadari memang ada, lalu harus benar atau tidak boleh keliru, dan ketiga harus terjadi sebagaimana yang diklaim, yang keempat ditunjang oleh bukti-bukti. Itu bisa dikatakan pengetahuan jika suatu objek yang disadari tersebut memang benar ada dan benar terjadi, juga ditunjang oleh bukti-bukti. Jika tidak, maka kesadaran akan objek tersebut hanya sebatas keyakinan belaka. Berikutnya keyakinan. Keyakinan di sini itu objek yang disadari tidak perlu harus ada. Nah, bisa saja keliru, namun sah saja jika dianut, dan bisa saja tidak ada dalam kenyataan dan tidak ada bukti-bukti penunjang. Jadi keyakinan adalah sesuatu yang kita sadari, namun hal tersebut tidak selalu ada dan tidak selalu terjadi. Bahkan mungkin memang tidak ada, hanya kita sadar bahwa sesuatu itu yang kita yakini itu ada dan terjadi. Berikutnya, hubungan antara pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan selalu mengandung keyakinan, yaitu keyakinan mengenai kebenaran pengetahuan itu. Namun hal ini tidak bisa dibalik. Jadi keyakinan itu tidak selalu mengandung pengetahuan. Sebagai contoh, ketika saya yakin bahwa Anda baik, keyakinan saya ini belum merupakan pengetahuan kalau tidak didukung oleh kenyataan sebagaimana yang saya yakini bahwa Anda ini baik. Seperti itu. Macam-macam pengetahuan menurut Pola itu ada 4. Tahu akan, tahu bahwa, tahu mengapa, dan tahu bagaimana. Tahu akan adalah sesuatu yang sangat spesifik menyangkut pengetahuan akan sesuatu atau seseorang melalui pengalaman atau pengenalannya pribadi. Unsur yang paling penting dalam pengetahuan jenis ini adalah pengenalan dan pengalaman pribadi secara langsung dengan objeknya. Seperti itu. Dan yang kedua, tahu bahwa, itu adalah pengetahuan tentang informasi tertentu, tahu bahwa sesuatu terjadi, tahu bahwa ini atau itu memang demikian adanya, bahwa apa yang dikatakan memang benar. Dan yang ketiga, tahu mengapa. Tahu mengapa biasanya jenis ini berkaitan dengan tahu bahwa. Hanya saja tahu mengapa jauh lebih mendalam dan serius daripada tahu bahwa, karena tahu mengapa berkaitan dengan penjelasan. Dan yang terakhir, yang keempat, tahu bagaimana. Tahu bagaimana pengetahuan jenis ini menyangkut bagaimana melakukan sesuatu. Ini yang dikenal sebagai know-how. Pengetahuan ini berkaitan dengan keterampilan atau lebih tepat keahlian dan kemahiran teknis dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan-pengetahuan di bidang teknik umumnya digolongkan dalam jenis pengetahuan ini. Selanjutnya ada skeptisisme. Skeptisisme itu merupakan persoalan yang timbul dalam kaitan dengan pengetahuan dan keyakinan. Di situ muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan itu mungkin dicapai, atau apakah kita benar-benar yakin bahwa kita tahu, atau bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Nah, skeptisisme sendiri itu sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno oleh kelompok filsuf yang dikenal sebagai kaum sofis.
Di sini kaum sofis meragukan kemungkinan pengetahuan akan alam. Menurut mereka, manusia adalah ukuran segala-galanya. Maka yang disebut penelitian akan alam tidak mungkin, karena kalaupun ada pengetahuan akan alam, pengetahuan ini harus bersumber pada manusia. Misalnya ada Georgias, itu mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar ada. Dan kalaupun ada sesuatu yang ada di dunia ini, kita tidak bisa mengetahuinya. Dan yang ketiga, kalaupun kita bisa mengetahuinya, kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kita ketahui itu kepada orang lain. Dengan kata lain, bagi kaum sofis itu, apa yang dianggap sebagai pengetahuan sesungguhnya hanyalah konstruksi sosial manusia. Jadi mereka meragukan adanya pengetahuan akan alam. Namun, dengan pernyataan kaum sofis yang seperti itu, secara tidak langsung kita pun bisa meragukan tentang pernyataan kaum skeptisisme bahwa perkataan mereka itu juga benar-benar nyata seperti itu. Itu tadi penjelasan dari kami tentang pengetahuan dan keyakinan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.